Rumah rahasia di hutan pinus. Di tengah hutan pinus yang sejuk dan penuh keanehan, berdirilah sebuah rumah batu kecil yang indah, dihiasi dengan bunga-bunga yang merambat di dindingnya. Rumah itu bukanlah rumah biasa, melainkan milik seorang peri bernama Liana. Ia adalah penjaga hutan pinus, yang tugasnya memastikan pohon-pohon tetap sehat, hewan-hewan hidup damai, dan bunga-bunga bermekaran. Liana hidup sendiri di rumah itu, namun ia tidak pernah merasa kesepian. Ia memiliki teman-teman berupa kupu-kupu bercahaya, burung-burung kecil yang suka bernyanyi, dan kelinci-kelinci yang sering bermain di pekarangannya. Setiap pagi, Liana mengelilingi hutan, berbicara dengan pohon-pohon, dan memastikan semuanya dalam keadaan baik. Namun, suatu hari, hutan itu dilanda kekeringan, sungai-sungai mulai mengering, dan daun-daun menjadi layu. Liana merasa sedih, karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan rumahnya. Ia memutuskan untuk mencari bantuan ke Gunung Kristal. Keempat legenda mengatakan ada air ajaib yang bisa menghidupkan kembali alam yang mati. Perjalanan ke Gunung Kristal penuh tantangan. Liana harus melewati jurang berangin, menghadapi kawanan burung hitam yang melindungi gunung, dan menemukan jalan melalui kabut tebal. Namun, dengan keberanian dan kecintaannya pada hutan, Liana berhasil mencapai puncak gunung. Di sana, dia menemukan mata air ajaib yang memancarkan cahaya biru terang. Liana membawa setetes air ajaib itu kembali ke rumahnya. Ketika ia menumpahkannya di tengah hutan, keajaiban terjadi. Pohon-pohon kembali hijau, bunga-bunga bermekaran, dan sungai-sungai mengalir lagi dengan jernih. Sejak saat itu, hutan pinus menjadi lebih indah dari sebelumnya, dan rumah Liana dikenal sebagai simbol kehidupan dan harapan. Banyak makhluk hutan yang datang untuk berterima kasih padanya, dan mereka semua hidup dalam harmoni. Gadis di atas Bukit Pelangi. Di sebuah bukit yang tinggi dan penuh bunga warna-warni, hiduplah seorang gadis bernama Aruna. Ia tinggal di sebuah rumah kecil dari kayu yang beratapkan ilalang. Rumah itu terletak di tepi bukit dengan pemandangan yang menakjubkan, sungai biru yang berkilauan, hutan hijau, dan langit yang selalu dihiasi awan berbentuk unik. Aruna bukanlah gadis biasa, ia memiliki kemampuan untuk berbicara dengan angin dan memahami bisikan bunga. Setiap pagi, Aruna berdiri di puncak bukit dan menyapa matahari, mengucapkan doa-doa harapan untuk semua makhluk di dunia. Sebagai balasannya, angin membisikkan kisah-kisah dari desa-desa jauh, dan bunga-bunga memberinya rahasia kebahagiaan. Namun, meski Aruna hidup dalam keindahan, ia sering merasa kesepian. Bukit ini begitu damai, tapi aku ingin tahu seperti apa dunia di bawah sana, bisiknya pada angin suatu sore. Angin, yang sudah lama menjadi sahabatnya, berembus lembut dan berkata, "Jika kau ingin melihat dunia, kau harus mengikuti lentera-lentera terbang yang akan muncul saat senja." Ketika malam tiba, Aruna melihat lentera-lentera kecil yang bercahaya seperti kunang-kunang melayang dari desa di bawah bukit. Tanpa ragu, ia mengikuti lentera-lentera itu. Perjalanan itu membawanya melewati hutan misterius, di mana pohon-pohon tua memberinya nasihat, dan sungai jernih yang memberinya minuman segar. Akhirnya, Aruna sampai di sebuah desa yang dipenuhi orang-orang bahagia. Mereka sedang merayakan festival Lentera Harapan, sebuah tradisi tahunan untuk mengingatkan mereka agar tidak pernah menyerah pada mimpi. Ketika Aruna bercerita tentang kehidupannya di atas bukit, orang-orang desa mendengarkan dengan penuh takjub. "Ayo, Aruna, bergabunglah dengan kami, jangan hidup sendiri di atas bukit," ajak seorang anak kecil sambil menggandeng tangannya. Namun Aruna tersenyum lembut. "Bukit itu adalah rumahku, tempat di mana bunga dan angin menjadi keluargaku, tapi mulai sekarang, aku akan sering mengunjungi kalian, membawa cerita dari bukit, dan mendengar kisah kalian." Sejak saat itu, Aruna menjadi penghubung antara dunia bukit yang damai dan desa yang penuh kehidupan. Ia mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara mimpi dan kenyataan, antara kedamaian dan kebersamaan. Ketika senja tiba, lentera-lentera kembali terbang, dan di puncak bukit, Aruna berdiri, mengirimkan doa dan harapan bagi semua orang di dunia. Penjaring cahaya di hutan ajaib. Di sebuah hutan yang selalu berkilau seperti emas di bawah sinar matahari, hiduplah seorang gadis bernama Lila. Ia dikenal sebagai penjaring cahaya, seorang penjaga hutan yang memiliki tugas unik, menangkap sinar-sinar ajaib yang melayang di udara. Sinar-sinar itu bukan sembarang cahaya, melainkan energi yang menjaga keseimbangan alam. Setiap pagi, Lila membawa jaring kecilnya dan berjalan di sepanjang hutan.
Dengan ditemani kucing hitam kecil bernama Kibun, keduanya selalu penuh semangat, terutama ketika menemukan cahaya-cahaya yang melompat-lompat seperti peri kecil. Ketika Lila berhasil menangkap cahaya itu, ia akan menyimpannya dalam sebuah botol kaca untuk memastikan cahaya tersebut tidak hilang. Namun, suatu hari, hutan tiba-tiba gelap. Tidak ada lagi sinar-sinar emas yang biasa menari di udara. Lila merasa cemas. Apa yang terjadi pada hutan ini? Tanyanya pada Kibu. Kibu mengeong, seolah meminta Lila mengikuti jejak aneh yang bercahaya samar di tanah. Jejak itu membawa mereka ke bagian hutan yang belum pernah Lila datangi sebelumnya. Di sana, ia menemukan sebuah planet kecil yang bersinar redup di tengah rerumputan. Planet itu berbicara dengan suara lembut. Maafkan aku, Lila, semua cahaya di hutan ini berasal dariku. Tapi kini aku kelelahan karena terlalu banyak memberi. Aku butuh bantuanmu untuk mengembalikan energiku. Lila, dengan penuh kasih, mengambil botol-botol cahaya yang ia kumpulkan selama ini. Ia menuangkan setiap cahaya ke planet kecil itu. Perlahan, planet itu mulai bersinar terang, mengirimkan cahaya emas ke seluruh hutan. Ketika semuanya kembali seperti semula, planet itu berkata, "Terima kasih, Lila, kau telah menyelamatkan hutan ini. Kini, kau bukan hanya penjaring cahaya, tetapi juga penjaga kehidupan." Sejak saat itu, Lila dan Kibu terus menjaga keseimbangan hutan dengan penuh cinta. Hutan mereka menjadi tempat yang lebih indah dari sebelumnya, penuh dengan cahaya dan keajaiban yang tidak pernah pudar.